tidak mengakuinya. Tetapi mungkin yang paling penting saat ini kita sebagai kader akhir tahun seperti yang sudah disampaikan tadi itu, kita akan kira-kira masukan dari teman-teman pelaku yang akan menjadi sebuah panduan nanti untuk buku bahkan juga kita akan di bisnis memang berbeda. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekda, terutama kami mewakili lembaga Badan Promosi Pariwisata. Acara ini bisa kita gelar. Nah, saya kira ini beliau ini yang apa itu di Benteng Sunflower. Kabupaten lain di NTB ini, Lombok Timur yang pertama kali. Dan yang membuat kita bangga sebagai masyarakat pariwisata di Lombok Timur ini pertama kali kegiatan yang bertemakan pentahelik. 5 tahun terakhir ini belum ada kegiatan yang bertemakan pentahelik dalam jauh daripada bagaimana kita SDM-nya tadi. Leadership tadi yang pertama, yang kedua manajemen. Yang ketiga SDA, SDM-nya harus kita majukan. Bagaimana SDA kita akan terbengkalai, sementara SDM kita habis Pak di babat orang. Yang keempat baru produk, yang kelima baru marketing. Dari 5 ini turun lagi Pak. Bagaimana kita hospitality, ahlul bait menyambut tamunya dengan baik. Bagaimana? Kemudian table manner, bagaimana menyuguhkannya. Ketiga baru body language. Anda duduk begini bagaimana? Anda duduk begini bagaimana? Inilah body language. Gestur tubuh sudah menentukan bagaimana saya suka atau tidak. Itu sudah menentukan. Ini yang harus dicatat 8. 5 tadi, kemudian 3 tadi. Semua Lombok Timur dari dulu 31 tahun yang lalu stagnan di situ saja yang saya lihat. Contoh, Lemor, Kebun Raya Lemor hari ini. Barusan tadi saya lihat ada video, mohon maaf ini dikesik, membuat kolam renang. Mari kita belajar dari Aik buka, kemudian terakhir yang kolam renang yang ada yang mati karena tidak ada buy watch-nya. Bayar 5.000 rupiah, kemudian mandinya tidak pakai baju mandi. Ada nanti mohon maaf yang perempuannya lagi datang tamunya, kan begitu. Ini yang kita harus jaga. Sebenarnya kita harus memajukan SDM, kemudian SDA-nya. Dari situ kemudian saya mumpung ada di sini, saya bersiap lahir dan batin, ready dan fuyus untuk Lombok Timur. Ayo, gitu loh. Bagaimana kita berkualitas. Baik, ya. Terima kasih banyak. Ini saja. Baik, terima kasih banyak Pak Roni. Aplausnya untuk beliau. Bapak dan Bapak dan Mas Andres, pariwisata, rekan-rekan penggemar pariwisata seluruhnya. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kita bisa berjumpa di malam yang bahagia ini dan untuk menyampaikan beberapa apa yang pernah kami alami di bidang pariwisata ini. Nama saya diminta oleh Nanda tadi. Nama saya Haji Radia. Tidak ada tambahannya Haji Radia. Memang penginapan penginapan kan dalam gang masjidnya. Tapi alhamdulillah menurut orang tua kalau saya ada nama perempuan begini mungkin saya jadi nakal katanya duluan. Baik, umur sampai sekarang ini sudah 76 tahun ya. Itu sebabnya tadi banyak yang panggil ini sama saya, bahasa kelompoknya itu sama dengan papu atau nenek, bahasa Indonesianya ya. Dan betul-betul itu cucu dari pisan saya yang punya apa namanya, yang punya menantu begitu. Yang diharapkan tadi kami divisi oleh Pak Haji Gufron, bagaimana pariwisata dari tahun kira-kira 1979. Tahun 79 saya pertama kali membawa orang asing ke Segarana. Tahun 79. Nah, sebelum itu baru beberapa orang yang datang ke Lombok Timur ini. Pada waktu-waktu itu kalau kita berjalan sama orang asing dikatakan Belanda katanya. Tidak ada yang tahu orang Jerman, orang mana, Belanda saja katanya.
Dan kadang-kadang kami dilempar juga oleh orang. Oh ini Belanda yang menjajah kita dulu katanya. Ada yang pernah saya dilempar. Nah ini terpaksa kami jadi penengah di sini. Oh ini bukan Belanda dulu, ini orang Swiss. Ini pertama kali yang saya bawa dulu orang Swiss, kemudian yang kedua kali orang Kanada. Saya ceritakan ini orang Kanada ini di Kota Raja itu, desa yang begitu besar di Lombok Timur ini, tidak tahu nama Kanada, masih belum tahu dia Kanada. Saya katakan Amerika, kata baru mereka itu mesti. Orang-orang tua tanya berapa umurnya, kira umurnya Pak Guru katanya. Saya waktu itu jadi guru. Dikira saya sekolah pada zaman Belanda dulu sehingga bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit waktu itu. Ya. Dari hari demi hari Lombok Timur ini makin terkenal. Ya, setiap ada wisatawan yang datang ke Lombok Timur, biasanya oleh bapak-bapak di provinsi itu menunjukkan kalau ke Teteh Batu, ke Lombok Timur, datang ke Pak Guru Radiah di SD 2 Teteh Batu. Jadi setiap orang datang ke Lombok Timur, pertama cari Pak Radiah. Dari tahun 1983 naiklah saya di buku guide, ya, buku guide untuk Bali, Lombok dan untuk Indonesia. Di situ dikatakan, if you come to Teteh Batu, please meet Mr. Radiah, the teacher of the primary school over there. He speaks English excellent and he has his mind information. Jadi kalau datang ke Teteh Batu, jadi kata dia bisa bahasa Inggris dan punya informasi. Main informasi itu baru-baru saya tahu artinya. Saya juga waktu itu belum tahu apa maksudnya mereka itu datang kemari. Tahunya kesimpulan yang dapat kami ambil atau perlu kita pelajari bahwa kita tiap minggu itu bekerja sekarang itu ya 7 hari begitu. Nah kemudian menurut orang-orang Barat itu mereka kerja 1 minggu itu 7 hari bekerja 5 hari. Jadi 5 hari bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Kemudian hari Minggu, hari agama dikatakan oleh negara-negara Eropa ini. Kemudian hari Sabtu adalah hari istirahat. Begitu konsep kehidupan daripada orang-orang Barat itu. Nah mungkin ini sekarang sudah mulai nampak di wilayah kita, di Indonesia ini, bahwa kita kerja 5 hari, ya. Dari mungkin jam 7.30 sampai sore. Nah kemudian hari Jumat ada berkurang jamnya, hari Minggu ya istirahat. Itu sudah mulai kelihatan di Indonesia ini bagaimana kita bekerja seharusnya. Nah kemudian hari Minggu itu, hari Sabtu itu dianggap sudah istirahat, karena setelah kita payah bekerja perlu istirahat. Bagaimanapun juga perlu kita istirahat, ya 1 hari. Istirahatnya inilah yang harus kita koordinir sekarang. Bagaimana caranya bapak-bapak dari pemerintahan, bapak-bapak dari pemilik travel, pemilik Pada malam yang baik ini saya perkenalkan dulu, nama saya Sujana, bukan Pak Prama ya. Jadi mohon maaf. Jadi saya asistennya Pak Prama. Beliau ada di Bali, sebenarnya tetap ada di sini ya. Kami ada di Suranadi dan ada di Senggigi. Tetap kami ada di Senggigi. Ya, dan di Labuan Lombok. Kami ada di Labuan Lombok juga. Oke, singkat saja Pak yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan tema tourism dan highlight discussion. Salah satu mungkin yang dilupakan di sini Pak. Kita berkolaborasi itu ada beberapa komponen. Salah satunya adalah 4 komponen yang utama sebenarnya di sini Pak, yaitu pemerintah, masyarakat,
pengusaha dan wisatawannya. Ini yang belum dimasukkan di dalam Penta Highlights ini. Ini paling penting, Pak. Karena apa? Kita bagaimanapun juga baiknya suatu produk, suatu destinasi, kalau tidak ada tamunya bagaimana? Jadi tamunya yang kita utamakan di sini. Kalau dulu tamu adalah raja, ya Pak Roni ya. Kalau sekarang tamu itu bukan raja, tamu is our friend. Ya, itu sebagai sahabat kita. Jadi kami memberikan pelayanan asisten and friend and assistant, seperti apa yang ada di punggung tulisan di punggung kami ini, dan sebagai sahabat daripada tamu. Jadi kalau kita memberikan pelayanan kepada tamu, yaitu friendly-nya. Jadi kami ada konsep kami bagaimana kita berkolaborasi ya antara 4 komponen tadi. Agar bisa berkolaborasi, syarat utamanya ada trusting, Pak. Trusting dan integrity. Itu yang paling penting. Ya, ujung-ujungnya nantinya adalah kita bisa bersinergi, gotong royong, itu kearifan lokal kita, bergotong royong, bersinergi dan sehati. Banyak bisa kita bersinergi, tapi sehatinya belum tentu bisa. Kemudian kita bersinergi dan sehati dilanjutkan dengan bersama kita bisa dan sapa. Ini moto kami dalam pengembangan pariwisata, destinasi pariwisata. Bisa itu bersama kita bisa dan sapa. Bisa saya panjangkan menjadi B-nya jadi bersih, I-nya jadi indah, S-nya sehat, A-nya aman. Bersih, indah, sehat, aman. Dan itu yang digunakan. Indonesia bisa bersih, indah, sehat, aman. CASE, Anda salah itu Pak di pariwisata ya. Pada saat itu visit Indonesian Year. Jadi semua akomodasi yang ada di desa-desa itu termasuk di tempatnya Pak Radia. Jadi kami selama ini sudah 15 tahun, dari tahun 93 kami mengembangkan program Lensi Adventure dari Lombok sampai dengan Flores. Jadi kami bikin Triangle. Masuknya dari Bali, kemudian kami overland, oversea sampai dengan di Labuan Bajo ke Komodo. Dari Komodo kami melanjutkan ke Bira lewat Selayar maupun lewat Bernate, baru ke di Tanah Toraja, baru balik naik pesawat. Jadi Triangle lagi, Golden Triangle-nya tujuan wisata itu. Sehingga kami di Lombok, kami mulai dari Gili-Gili, kemudian dari Senggigi, Mataram, overlandnya menuju desa-desa wisata. Di Suranadi, di Lombok Timur ini kami dari Gunung Siu namanya sampai dengan Sembalun, termasuk di Gili Kondo. Gili Kondo kami kelola dulu sudah 26 tahun. Ya, dari from nothing to something will be strong. Jadi dari tidak ada apa-apa menjadi terkenal di seluruh dunia. Tapi masalahnya tahun 2014 itu dirusakkan semuanya. Padahal kami ke Swedia dulu mewakili pemerintah Lombok Timur dengan Pak Gufran, sudah itu mau dikembangkan menjadi lingkungan wisata air ya, wisata tirta untuk lingkungan di Pak itu untuk mengembangkan sea waternya ya, sea water developmentnya. Jadi kami di sana, iya sekarang ini kami sudah serahkan kepada masyarakat, karena kami bergandengan tangan pemerintah, masyarakat, pengusaha dan wisatawannya. Ya. Jadi yang kami harapkan sekali lagi Pak, jadi ditambahkan nanti itu yang satu lagi wisatawannya, karena market kita ada pada tamunya. Walaupun sebaik-baiknya kita punya infrastruktur maupun objek itu, kalau tidak ada tamunya ya tidak mungkin bisa. Dan program pelayanannya Pak, ujung-ujungnya tuh bisa dan sapa Pak ya, kita bisa sosialisasikan. Terima kasih Pak, selamat malam. Baik ya, Ketua Asosiasi Podarwis Lombok Timur. Kalau kita berbicara terkait dengan perjalanan wisata, tentunya tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama-sama senior. Tadi dari Pak Sujana tadi luar biasa juga, kemudian dari Nini Rodia,
dari Ceproni ini adalah pelaku lama. Kalau kami tidak ada apa-apanya sebenarnya ya. Tetapi tidak ada salahnya kita saling mengisi generasi muda dengan generasi yang di atas kami. Tentunya kami tidak boleh lupa dengan mereka, karena tanpa mereka pariwisata di Lombok Timur ini tidak akan pernah ada. Terkait dengan panduan wisata ini luar biasa bagus ya. Tapi saya masih belum masuk di otak saya ke depan itu seperti apa misalnya. Apakah kemudian panduan wisata ini hanya disusun, kemudian masuk di dalam bentuk digital, kemudian nanti masuk di dalam Play Store atau bekerjasama dengan travel besar ya. Tetapi kalau saya melihat secara kepentingan para pelaku usaha wisata, terutama tour agent, mungkin ini juga menjadi ancaman sekaligus peluang, tapi ancaman juga bagi kawan-kawan yang ke depan itu misalnya ketika ada panduan maka tidak akan lagi membutuhkan guide tour atau travel yang menyediakan jasa di situ. Ya. Tapi perilaku wisatawan juga sekarang lebih senang lepas kunci, sewa mobil atau sewa motor, kemudian akan melakukan itu. Nah, artinya bahwa sebuah kemajuan ini tidak bisa kita hadang, ya, tidak bisa kita cegah. Yang bisa kita lakukan itu adalah menyiapkan diri tentunya. Kalau kita mau jujur, mohon maaf ya, teman-teman tour agent yang senior yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan digital yang begitu cepat, mereka banyak yang belum diker. Artinya kalah dengan para pelaku usaha rumahan. Anak-anak muda sekarang kan jago, pakai TikTok promosi udah dapat tamu, pada Instagram promosi dapat tamu. Nah, kemudian perilaku wisatawan luar negeri juga kan sekarang ini lebih banyak mereka melakukan tur dalam skala kecil, ya, sama keluarganya, 2 orang, 5 orang. Berbeda dengan dulu, memang perilakunya mereka bergerombol gitu ya. Tapi sekarang lebih banyak dalam bentuk kecil. Nah, sehingga kadang-kadang mereka langsung mencari informasi ke Indonesia langsung. Kalau dulu kan perilakunya booknya di Belanda misalnya, atau booknya di Denmark atau di Jerman. Lalu kemudian pengusaha di sana membuat jejaring dengan pengusaha di sini. Tapi kalau sekarang perilakunya mereka lebih kepada langsung menghubungi orang-orang. Bahkan sekarang itu mereka lebih percaya, misalnya dia lihat di Indosita, dia ini tinggal di Rinjani, dia pasti lebih terpercaya daripada orang yang memberikan informasi di Jakarta misalnya. Nah, ini maka saya bilang tadi bahwa ada peluang, dan saya sepakat dengan Pak Yogi tadi bahwa kita harus paham perilaku wisatawan ini sebenarnya seperti apa. Nah, tetapi saya kira di dalam menyusun sebuah perjalanan wisata ini sangat gampang ya, banyak yang bisa ya. Apalagi sekarang banyak sarjana-sarjana yang memang yang jago terkait dengan hal itu. Tetapi sesungguhnya yang perlu kita perhatikan juga tadi disampaikan sama Pak Sekda itu ada 3A di situ ya. Amenitas, kemudian aksesibilitas, kemudian atraksi. Nah, artinya bahwa jangan sampai kita misalnya memiliki perjalanan wisata atau panduan wisata yang sangat bagus, tetapi nanti ketika misalnya wisatawan sampai ke sebuah tujuan, ternyata di situ masih amburadul ya. Nah, sehingga sekali lagi saya sampaikan di sini, berhubung Pak Sekda ada di sini, rencana induk pengembangan pariwisata Lombok Timur ini harus dituntaskan. Kawan-kawan sekalian, Popdaris Lombok Timur. Salah satu yel-yel yang dari dulu Popdaris Lombok Timur lakukan dengan kata wow, supaya tamu kita kalau datang itu wow. Artinya apa? Wow itu bagi sesuatu yang surprise. Ketika tamunya Pak Royal naik gunung, pulang dari gunung, tiba-tiba Pak Royal ngasih dia kaos yang tidak dikasih tahu di itinerary. Tidak dikasih tahu di itinerary atau di panduan, tidak dikasih tahu. Ada beberapa hal program
dalam itinerary itu yang juga harus dirahasiakan ke tamu sehingga tamu menjadi surprise seperti bonus, hadiah dan sebagainya ketika dia datang ke Lombok Timur. Maka nasihat saya kepada BPPD dan penyusun panduan ini sebenarnya sama tapi tidak mirip antara buku panduan perjalanan dengan brosur-brosur dulu. Hanya saja kepastian perjalanan di panduan ini lebih pasti. How to get there, how the price, harganya harus pasti, jaraknya harus pasti, waktunya harus pasti, dan informasinya harus pasti. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, tidak hanya kita bernostalgia soal pariwisata, tapi pariwisata is the future. Pariwisata adalah sangat visioner. Setiap hari selalu update berubah. Bahkan tingkat regulasi, mohon maaf Pak Sekda, berubah dan berkembang. Hari ini sudah seminggu Kemenpar mengeluarkan Capman tentang desa kreatif selain desa wisata. Desa kreatif, ada desa produksi, desa inovatif, desa inisiatif dan sebagainya. Ini perkembangan terbaru. Pun demikian dengan perkembangan promosi, bahwa BPPD Lombok Timur memastikan cara promosi yang milenialis lebih penting hari ini daripada masa lalu. Sehingga apa yang kita lakukan ke depan benar-benar visioner, termasuk program Pak Sekda. Hari ini kita banyak program-program baru. Australia memberitahu kita tentang program baru, ada namanya forest bathing, ada namanya relaxing, bahkan meditation camp. Kemudian banyak program lain yang baru-baru ini, sehingga harus update. Kita jual misalnya forest bathing itu 500.000 per jam. Forest bathing adalah tamu itu tanpa guide, tanpa teman, di tengah hutan 1 jam 500.000, mendengar suara burung, mendengar angin, mendengar suara-suara air mengalir, dan memeluk pohon 15 menit, kemudian meditasi 5 menit, 500 per jam. Program-program ini banyak yang baru. Sementara Australia membuat hutan baru untuk forest bathing ini. Lombok tidak perlu membuat hutan untuk menyelenggarakan sustainable forest bathing ini. Terakhir, Australia, New Zealand membuat yang namanya desa wisata lama, kampung 1805, desa 1805. Masuk ke desa itu seperti di tahun 1805, itu 10 hektar digunakan untuk membangun desa seperti masa lalu. Ini kreasi-kreasi yang harus dikembangkan. Oleh karena itu tidak cukup malam ini kita diskusi, kita bekerja mulai besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara masalah aircraft, karena banyak di desa wisata itu banyak aircraft, Pak. Ekonomi kreatif ini juga harus digaungkan. Kenapa? Di masa pandemi, terus terang aircraft ini yang maju, yang bisa memberi keluarganya makan. Jujur Pak, saya ini pelaku wisata, pelaku homestay. Setelah pandemi saya tidak ada tamu, makanya saya lari ke aircraftnya. Alhamdulillah, berkat Pak Mukni mengadakan pelatihan Pak di desa saya disewa kamar saya 1-2 malam saya. Ini cuma berapa ratus ribu. Nah, saya bagi itu, saya kesempatan beli kopi 200.000. Tapi alhamdulillah kita bisa makan Pak. Kenapa? Aircraft ini ternyata bisa mendukung ekonomi kreatif. Nah, di kopi saya Pak, jujur, kalau Bapak saya tidak percaya sama saya, tanya Pak Kades saya. Jujur, di Girang Kopi itu 5% saya alokasikan untuk sedekah bumi, saya bilang. Kenapa sedekah bumi? Di sana saya anggarkan itu dari keuntungan kopi saya itu untuk membeli plastik dari masyarakat. Itu saya bina satu posyandu di desa saya itu, dari desa biar untuk makanan ini bergizi untuk anak balita. Terus dari Girang Kopi itu saya anggarkan 5% untuk membeli sampah dari setiap orang yang posyandu ke posyandu itu, dia bawa sampah Pak. Harus wajib hukumnya itu. Nanti saya dari Girang Kopi sama teman-teman itu mengasih dia sabun untuk tukar sampah itu. Makanya desa Kembang Gunung setiap ada lomba kita selalu juara Pak. Jujur, kalau Lombok Timur mungkin kita tidak pernah juara, tapi tingkat provinsi nasional kita selalu menang. Kenapa? Kita kreatif. Kita kreatif Pak. Misalnya ada LHK di sini, dinas LHK. Seandainya Bapak seperti itulah,
Saya kan harus cinta lingkungan Pak. Saya berani keuntungan saya itu saya bagi untuk orang, untuk lingkungan hidup. Nah itu yang saya mau inginkan. Pak Sekda, maaf Pak Sekda. Pak Sekda juga harus ini gaungkan kita punya ekraf Pak. Jujur saya belum punya izin ini itu, tapi alhamdulillah Pak, banyak dari Jakarta saya punya bookingan sekarang untuk kopi, dari Bali sekarang ini mau besok pusat kirim untuk anuannya. Tapi yang saya ambil kopi bukan kopi Kembang Kuning Pak, tapi kopinya Sembalun Pak Royal. Kenapa? Kalau kopi ketinggian rendah itu saya tidak ngambil, saya ngambil ketinggian tinggi biar masyarakat selatan Rengganis itu gimana merasakan kopi ketinggian Sembalun, gitu aja Pak. Nah yang saya minta kepada pejabat negara Lombok Timur supaya memperhatikan ekraf lah sedikit Pak Murnia. Karena saya lihat anggaran untuk ekraf di Dispar Kabupaten Lombok itu kecil Pak. Jujur saya pernah ke sana. Pak Sekda bisa anggarkan itu Pak, biar teman-teman ekraf ini bisa jalan lah. Saya mohon Pak, saya bawa kopi Pak. Di sana kopi itu kemasannya bukan dari yang biasa Pak, saya beli dari ini, dari Loyok, biar orang Loyok itu bisa makan juga. Oh bisa, saya kasih sampelnya Pak ya. Jadi mereka harus pergi ke Kota Raja sebagai tempatnya ATM, dan mereka harus menempuh jarak 3,5 km ke sana. Nah ini kesulitan mereka. Yang pertama Bang. Yang kedua terkait dengan pariwisata yang terintegrasi. Dulu saya pernah dengar beberapa pelaku wisata, terutama yang tur yang besar, menjual destinasi wisata baik itu di Sembalun, Teteh Batu maupun di wilayah selatan. Nah saat ini dengan adanya kelompok sadar wisata, saya tidak lagi mendengar seperti itu. Mereka terfokus pada kepentingan destinasi wisatanya setempat, gitu. Tidak ada ke destinasi wisata yang lain, gitu. Nah ini yang beberapa kali juga saya dapat informasi dari beberapa wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Ketika saya tanya di sana itu, Bapak kesini, Mister kesini dari dapat informasi dari mana? Dari beberapa tower di beberapa daerah. Kita harus berkaca di Bali, gitu kan, mereka menjual tidak hanya di Kuta tapi di beberapa daerah wisatawan lainnya. Wisata itu mereka datang ke sana, gitu. Mereka di guide oleh beberapa pelaku wisata. Nah kita di sini tidak ada. Nah kita inginkan supaya nanti pelaku wisata maupun kelompok darus ini membuat satu gebrakan, gitu loh, supaya ada tidak hanya ke Sembalun saja, tapi mereka juga dibawa ke daerah Ekas, daerah pantai, gitu kan, supaya wisatawan ini tahu di mana itu Ekas, di mana itu daerah wisatawan pantai, gitu. Banyak kali masukan dari para pelaku bisnis. Kebetulan saya juga memang hobi traveling, jadi saya lebih jalan. Saya pernah mengambil sampel mungkin di Pulau Semelu. Pulau Semelu itu ada Labuan Haji, daerah Pasir Putih. Kemudian saya melihat di Ambon, Maluku, itu ada di Pulau Seram namanya Pantai Ora. Itu rumahnya di atas laut. Tapi kita tidak tahu kalau di situ ada kayak kita sini kan banyak nih di cottage yang tempat villa gitu, homestay, itu kita nggak tahu. Tetapi bagaimana cara menarik daya tarik itu? Mereka membuat suatu magnetnya itu dia taruh satu hotel yang branchnya terkenal, contohnya Aston, taruh satu Aston situ. Ketika turis masuk situ, dia pengen jalan-jalan, lihat, oh saya pengen lihat dari Teteh Batu, oh ternyata ada homestay. Karena wisatawan itu akan berkelanjutan. Oh nanti ke depan saya ke homestay situ aja. Untuk sekali datang bukan di Aston lagi, tapi saya sudah masuk ke homestay yang ada. Jadi ini memang mohon izin Pak Sekda, saya bicara tadi bukan saya sebagai dandim, tapi sebagai masukan. Mungkin kita perlu tarik brand yang terkenal. Mungkin brand yang terkenal itu satu hotel lah, Aston atau Mercury atau
Itu juga di Bali sama. Di Bali itu mereka tercluster. Dia tercluster, ada Haris, Mercury, terus kemudian Astron, banyak itu. Setelah masuk, mereka jalan ke Ubud. Ubud ternyata ada homestay. Nah, nanti pada kunjungan berikut atau mungkin sini cuma 5 hari, nanti sisanya ke homestay. Itulah yang terjadi. Mau tidak mau, itu ibarat kata seperti ini, Pak. Mohon maaf. Ini adalah homestay. Ini adalah homestay. Tetapi kalau minum seperti ini tanpa aqua, ini adalah magnetnya. Jadi kita harus tambah air ini, baru ini baru kita rasanya terasa. Artinya campuran. Rumah sakit, salam dari beliau. Di sini sudah banyak kita mendengar masukan-masukan dari teman, dan itu alhamdulillah sangat bagus sekali. Tetapi perlu kita ketahui di sini, ketika kita membangun sebuah destinasi itu adalah merupakan sebuah fisik. Tetapi fisik itu kalau tidak diimbangi sama mentality, mindset, bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemahaman bahwa ini adalah pariwisata. Antara fisik dan mental kalau tidak imbang itu dia tidak akan bisa berjalan. Orang mengatakan that is sustainable tourism. Mana daya sustainable tourism itu adalah pariwisata yang berkelanjutan itu. Kalau memang kita tidak imbangi kepada edukasi itu sendiri. Dan satu yang kita tegaskan di sini, apakah itu permohonan atau permintaan dari saya sebagai pelaku wisata kepada semua, termasuk BPPD dan jajarannya, termasuk Kadisfar. Saya belum pernah melihat database untuk Lombok Timur sampai hari ini. Apakah itu sudah dibuat atau belum? Database itu sangat mudah sekali, sangat gampang sekali. Kalau memang tidak tahu caranya, bagaimana caranya untuk database, banyak travel agent untuk mendapatkan database itu sendiri, untuk menggali informasi-informasi tentang perjalanan wisata, baik dari Sabang sampai Merauke. Tapi yang kita bicarakan untuk NTB ini saja. Dan sebelumnya saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Sekda yang sudah memfasilitasi tempat dan waktu untuk kita menjadi table talk di sini, ya, untuk bisa berbicara, teman-temannya untuk bisa berbicara. Untuk kedepannya mungkin saya harapkan agenda, ya, kalau memang ada agenda untuk ke depan acara seperti ini, kita minta dari Badan Promosi Daerah, Diswar Provinsi ataupun kabupaten, termasuk dari Paksel sendiri, itu bisa untuk mengundang travel agent yang ada di Lombok ini. Karena dari travel agent itu bisa kita mendapat informasi yang banyak tentang bagaimana perjalanan wisata yang mereka geluti selama dia ada di Lombok ini. Mungkin ini saja yang bisa saya harapkan, yang bisa saya ucapkan sama Bapak-bapak. Mungkin ada teman-teman ini yang lagi mungkin sudah dimulai sejak tahun 79 tadi oleh Nini Rodiah misalnya, tetapi destinasi yang dijual tidak di Lombok Timur pada lebih dominan, tetapi umumnya Lombok. Sementara Lombok Timur sendiri saya rasa selaku masyarakat yang memperhatikan, penikmat dan lain sebagainya, menyadari baru-baru ini kemudian Lombok Timur ini bangkit untuk membangun destinasinya, persisnya barangkali sejak terbukanya Bandara Internasional Lombok. Mulai kemudian banyak tamu yang lebih membuka lah ruang kunjungan tamu yang sebelumnya lebih banyak tertahan di Bali atau maksimal di Lombok Barat. Nah, kita kalau membandingkan atau tergiur dengan pariwisata yang
lebih dulu maju, yang saya sebut tadi dengan global tourism mau bersaing dengan Lombok Barat, dengan Lombok Utara yang memang sudah lama menata destinasinya, saya pikir kita sangat terlambat. Oleh karena itu kita perlu menyadari semacam karakteristik yang belum kita punya, yang perlu kita bangun saya rasa. Dan yang kedua seperti dikatakan disebut Pak Dandim tadi dengan icon. Jadi karakteristik ini yang perlu barangkali kita ingin pertegas diri kita, karena sebagai pariwisata yang baru mulai bangkit dan memperhatikan potensi daerah kita, tentu yang kita jual kemudian adalah lebih pada berbasis kearifan lokal tadi, yang biasa disebut mungkin termasuk di gagasan oleh Kementerian Desa dengan pariwisata berbasis desa. Ya, kalau Pak Hayat nyebut saya asli gila. Jadi saya di sini hanya ingin mungkin karena kami belum melihat buku panduan yang sudah disusun. Jadi di sini ya, yang saya rasakan sejak kita bergelut di dunia pariwisata, khususnya di Lombok Timur, yang masih sangat kurang sekali ini tentang informasi yang terkait dengan masalah destinasi wisata sejarah budaya. Jadi selama ini destinasi sejarah wisata budaya yang ada di wilayah kita khususnya Lombok Timur masih datanya simpang siur, sehingga teman-teman yang jadi tour guide itu ceritanya juga ngawur ngidul, Pak. Sehingga ada yang datanya A, ada yang bercerita B, ada yang bercerita C dan sebagainya. Sehingga kepercayaan publik berkurang terhadap kita. Hingga banyak kita sebagai guide ini ketika orang mendengar versi A, kita dianggap bohong-bohongan. Nah, jadi kiranya nanti dengan adanya buku panduan yang akan disusun dan dipublikasikan ini, jadi kita destinasi-destinasi wisata sejarah, peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Lombok ini, khususnya Lombok Timur, nanti dibikinkan dia deskrip yang pasti, sehingga itu jadi panduan para guide. Dan kalau bisa itu nanti dipasangkan papan deskrip di tempat-tempat wisata itu, sehingga orang tidak bingung. Karena selama ini kebingungan, Pak. Saya sendiri sebenarnya bergelut di wisata religi. Saya sering membawa tamu keliling-keliling di tempat-tempat wisata religi dan kegiatan budaya. Tetapi kebingungan kita di sini masalah data, sehingga sering juga kita dikatakan bohong. Nah, kedua, di sini yang kedua sering bertentangan dengan masalah tata ruang daerah, Pak. Jadi kami juga sebagai pelaku wisata ini perlu dikasih tahu tentang wisata, misalkan spot wisata ini setelah diajari nanti digusur karena ada pembangunan PLTU lah, ada pembangunan tambak lah, ada pembangunan ini. Nah, kita juga perlu tahu tata ruang daerah itu sehingga nanti teman-teman tidak ngawur ngidul bikin di sini seenaknya kemudian setelah maju digusur. Nah, ini kemudian menjadi lemahnya semangat teman-teman berjuang di dunia pariwisata kita di Lombok Timur pada khususnya. Karena banyak tempat-tempat wisata yang sudah dibangun sama teman-teman, kemudian dia tidak paham tata ruang, pas ada program dari pemerintah pembangunan tambak dan atau pembangunan industri lainnya, digusur lah wilayah spot yang sudah dibangun. Kemudian yang ketiga, ini masalah tadi sudah diungkapkan tentang ekrab sama Miang, ya saya sama Miang sama-sama juga coba up di dunia ekrab dengan kopi, dan alhamdulillah kita sudah sama-sama bisa berjualan sampai luar daerah sama Miang meskipun belum ada izinnya seperti itu. Nah, kekurangannya di destinasi-destinasi wisata kita ini belum ada tempat pusat oleh-oleh, Pak. Pusat oleh-oleh itu belum ada. Dan nanti kalau bisa dari pihak Pemda ataupun dari pihak lainnya nanti itu di setiap tempat wisata itu paling tidak ada misalkan kawasan A ini ada tempat oleh-olehnya, pusat oleh-olehnya. Kawasan B ada pusat oleh-olehnya. Kan kita punya 5 kawasan. Misalkan di setiap kawasan ini dibikinin dia. Sita Samzanwadi, ada di sini beberapa dosen saya. Izin menyampaikan terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Yogi tadi mengenai buku panduan. Mungkin yang saya tangkap di sini itu lebih kepada kami sih, kalau saya pribadi jadi seorang guide itu setuju, karena di sana itu mungkin yang akan dilampirkan itu adalah mungkin kode etik. Jadi prawisata itu bisa ditampilkan di sana.
Dan karakteristik dari tamu itu perlu juga ditampilkan di sebuah panduan, karena banyak dari kita juga yang belum tahu nih karakteristik dari tamu kita sendiri. Kode etik kita menjadi prawisata itu juga belum ada tercantum di sana, belum jelas. Walaupun kita memang tahu kode etik di himpunan prawisata, mungkin yang teman-teman yang lain mungkin perlu tahu terkait hal itu. Selanjutnya mungkin saya juga setuju dengan rekan saya di sebelah terkait wisata yang ada di Lombok Timur ini perlunya ada pemetaan dari agrowisata, ekowisata terkait culture maupun wisata bahari. Karena sekarang yang lagi booming-boomingnya itu adalah wisata bahari yang diangkat. Salah satunya itu di Gili Kondo. Di Gili Petagan itu ada mangrove, dan mangrove sekarang itu lagi booming-boomingnya, perlu dikembangkan. Apalagi Lombok Timur mempunyai wisata bahari yang cukup banyak. Perlu pemetaan jenis-jenis wisata yang ada di Lombok Timur. Dan terkait database itu perlu sekali bagi kita yang di guide. Kalau kita membahas ini mungkin seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahya, itu betul sekali kita tidak akan selesai. Ya, betul sekali. Mumpung ada beliau di sini Wakapolres, begitu kita belum tahu perkembangan tentang perda tentang diproteksi tentang alkoholnya begitu. Mumpung beliau ada di sini begitu maksud kami, dan mumpung juga ada Kepala BRI ya begitu maksud kita. Biar tidak owner dari mancanegara saja yang bisa membangun di situ, kita punya lahan. Kalaupun bagaimana konsep kita bisa berhutang dengan KUR, nah kan begitu. Artinya kita di Indonesia masalahnya ini harus ada orang dalam begitu kan? Ya, jadi mudah-mudahan tidak dipersulit lah begitu kalau misalkan kita benar-benar mau membangun pariwisata begitu. Nah, kembali lagi tentang keamanan itu adalah menunjang juga. Mumpung ada Wakapolres yang terhormat ya, Ekas ini sudah membooming, baik zonasi Seriwe maupun Sekaroh yang saat ini lagi digencar-gencarkan juga untuk pembangunan hotel berkelas di ISL ini begitu. Jadi seperti yang dimaksud bahwa perlu ada ikon keamanan di situ, setidaknya ada satu di pertigaan Ekas itu oleh daerah untuk memperlebar khusus untuk penjagaan pos begitu. Jadi merasa welcome, dan ikon-ikon kita di selatan tidak ada yang langsung seperti Kuta kelihatan ada ombak di situ kan. Kita sudah usulkan bahwa ini adalah capaian daerah untuk menunjang PAD tersebut. Kita sudah membuktikan di hotel-hotel dengan berbagai jenis regulasi kita ikuti. Setidaknya kita dibantu untuk memetakan ikon apa yang ada di selatan ini, terutama surfing itu. Mereka datang membayar ombak di situ. Hanya itu, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman izin dari BI dan OJK-nya yang emang belum bisa, Pak. Karena mereka harus visit lapangan, sehingga mengadakan itu yang susah untuk kita percepat karena harus ada izinnya dulu. Yang kedua, untuk transaksi yang di Teteh Batu, penarikan tunai itu nggak perlu jauh-jauh sampai puluhan kilometer ke situ, Bapak. Saya sempat ke Teteh Batu, di situ banyak agen briling kami, di mana agen briling kami itu bisa melakukan tarik tunai seperti di ATM. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pelaku usaha pariwisata juga yang ingin menjadi agen briling kami persilahkan juga. Monggo pendaftaran langsung ke BRI terdekat kami, sehingga staf-staf kami nanti akan menindaklanjuti. Yang kedua itu mengenai teknologi, Bapak Ibu semua. Jadi teknologi ini sangat penting sekali, sehingga alangkah dipastikan kalau bisa disinergikan. Baik tadi Pak Sekda sudah menyebutkan ada booking.com. Biasanya kalau sudah masuk aplikasi, pembayarannya pun harus cashless, harus pakai menu transfer, atau pakai menu Briva, virtual account, atau pakai menu transfer pakai ATM, pakai Brimo, atau pakai Briva. Kadis PMD, mungkin kalau ada acara-acara peningkatan kapasitasnya desa, kita dorong saja dia di hotel yang ada di Lombok Timur. Itu keberpihakan. Memang ini juga pro kontra, Pak, tapi kita harus berani mencoba. Ya, mohon dukungan teman-teman. Nama itu kita sebenarnya untuk membranding wisata Lombok Timur. Siapa
siapa yang utama kalau tidak kita? Karena kalau pariwisata kita berkembang, saya pikir juga pengangguran kita berkurang. Saya bayangkan pertumbuhan usia kerja kita sungguh luar biasa kalau kita tidak berbenah. Maka angka pengangguran terbuka ini pasti terbuka lebar. Karena itu saran Pak Dandim juga bagaimana kita membuat kebijakan yang sedikit familiar, friendly misalnya, sehingga bisalah hotel yang bermerek itu mungkin ada di Sembalun satu, di Giroabi satu, mungkin itu yang akan menjadi daya ungkit. Itu kita coba dengan menjadi kebijakan-kebijakan yang lebih mudah, lebih murah. Ya, pikirannya kita seperti jual murah, tidak apa-apa, tapi ini untuk kalah membeli menang memakai, istilah saya.